Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang salah satu quantitative methods, yaitu kali ini di pertemuan 9 tentang rantai Markov atau Markov chain. Nah, sebetulnya teman-teman, Markov chain ini adalah salah satu alat pengambilan keputusan. Ya, sudah terlihat. Ya, Markov chain ini adalah teknik matematika yang biasa digunakan untuk memodelkan macam-macam sistem, termasuk juga di dalamnya adalah proses bisnis. Nah, jadi ini dapat digunakan untuk menganalisis kejadian di waktu mendatang secara matematis, tentunya didukung oleh data-data historis. Ya, nah seperti yang saya sampaikan bahwa rantai Markov ini adalah salah satu alat untuk membuat atau membantu pembuatan keputusan. Nah, ini yang dihasilkan dalam sebuah analisis Markov adalah informasi peluang atau probabilistik. Nah, model rantai Markov sendiri dikembangkan oleh seorang ahli Rusia, A.A. Markov, pada tahun 1896. Jadi sudah cukup lama digunakan. Sekali lagi, analisis ini bukan suatu teknik optimasi, tapi melainkan suatu teknik deskriptif. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, tadi yang dihasilkan dari analisis Markov adalah informasi probabilistik. Nah, sebelum itu di sini ada yang kita sebut dengan probabilitas transisi. Jadi adalah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode tertentu. Nah, biasanya prosesnya adalah random. Nah, seperti kita lihat pada tabel berikut, ya, jadi N adalah jumlah keadaan dalam proses, PIJ kemungkinan transisi dari saat I ke keadaan J. Jika saat ini kita di I, maka baris I pada tabel ini ya, baris I pada tabel ini berisi angka PI1, PI2, yang ini ya teman-teman, PI2 dan PI sampai ke J. Jadi angka tersebut melambangkan kemungkinan. Nah, ya, melambangkan kemungkinan. Nah, ini contoh yang pertama. Pada sebuah kota, misalnya terdapat 2 pasar swalayan, R dan P. Asumsinya, setiap pembeli di kota itu melakukan kunjungan belanja 1 kali per minggu. Jadi ini yang diasumsi ya, ini asumsinya. Dianggapnya setiap pembeli hanya berbelanja 1 kali per minggu. Dalam sembarang minggu, seorang pembeli hanya berbelanja di R atau di V saja, tapi tidak di keduanya. Nah, kunjungan belanjanya kita sebut dengan percobaan atau trial dari proses. Nah, tokonya R atau V itu adalah keadaan dari proses. Nah, misalnya sampelnya adalah 100 pembeli, diambil dalam periode 10 minggu. Nah, datanya kita kompilasi ya seperti ini ya. Ya, dari seluruh pembeli yang belanja di R dalam suatu minggu itu 90% tetap belanja di apa namanya? Sebentar ya. Nah, ini dia. Di toko R, tapi pada minggu berikutnya, sedangkan sisanya pindah belanja ke toko V. Nah, yang ini 80%, yang ini ya, ya berbelanja di toko V dalam suatu minggu, lalu tetap belanja di toko V. Nah, yang lainnya berbelanja, yang 20-nya berbelanja ke toko R. Ya, diulangi lagi ya. Jadi ini yang tetap R ke R, suatu minggu maupun minggu berikutnya, itu ada 90% tetap di swalayan R, tapi yang tadinya R pindah ke V ada 10%. Kalau yang V tetap ke V ada 80%, nah sedangkan dari V pindah ke R itu 20%. Ya. Nah, kemungkinan matrik transisinya adalah seperti ini. Ya, kenapa dibagi 100? Karena totalnya adalah 100%. Nah, ini kalau kita lihat R-nya 0,9, di sini ya, yang ke V itu 0,1,
kemungkinannya. Nah, ini adalah informasi probabilistik yang dihasilkan dari analisis Markov. Ya. Nah, selain yang tadi, kita ingin membuat keputusan, misalnya kita lihat dari yang hasil peluang tadi ternyata lebih berpeluang, misalnya seperti yang tadi adalah yang lebih banyak berbelanja tetap pada soalan yang sama, kebetulan yang di R lebih banyak, nah, tadi 90, lalu yang tetap di V adalah 80%. Nah, lalu ada juga bentuk lain yaitu memilih, misalnya memilih di dalam bisnis dalam pemasaran memilih beberapa merek. Ya, ini adalah contoh berikutnya. Ya, kita lihat sebentar, saya share dulu. Ya, contohnya suatu kasus mau melihat tentang perilaku dari konsumen atau pelanggan sabun deterjen. Nah, misalnya ada 4 merek yang dipasarkan di suatu daerah. Misalnya A, B, C, D. Nah, lalu diadakan survei terhadap pemakai deterjen di daerah tersebut. Nah, jumlah respondennya 1.000 orang yang dianggap cukup mewakili dari semua populasi pengguna deterjen tersebut. Ya, nah ini adalah berikutnya, sebentar. Ya, ini adalah matriksnya, matriks transisinya. Iya, ini mau melihat bagaimana perilaku konsumen dari merek satu ke merek lain, misalnya karena adanya promosi khusus, persaingan harga, dan lainnya. Lalu di sini dilakukan penelitian ulang. Nah, kita lihat di sini ada A, B, C, D, totalnya 1.000. Nah, ini ada yang pindah ke A, di sini ada angkanya, ada yang pindah dari A. Tentunya ini sama ya, pindah ke A dan pindah dari A. Ya, ini adalah jumlah langganan periode kedua, sama jumlahnya, tapi kita lihat yang merek A tadinya 220, kemudian meningkat 225. Yang B 300 ini menurun menjadi 290. Yang C tetap, yang D ada peningkatan 5. Ya, nah tabel tersebut tadi sudah, yang awalnya tadi sudah ya teman-teman 220, dia pindah menjadi ini ya, tidak memilih A beralih ke merek A. Iya, ada juga tadi yang ada yang tetap ya, ada yang tetap dan ada juga yang berpindah. Ya, sayangnya tidak menjelaskan data tersebut di atas merek mana saja yang pindah ke A. Ya, begitu. Atau 45 orang yang meninggalkan A. Ya, begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini, kalau penelitiannya dilanjutkan, maka bisa dirinci seperti ini. Ada tambahan merek dan pengurangan ke merek. Jadi terdeteksi siapa yang pindah dan siapa yang terkurangi. Iya, tentunya jumlahnya tetap 1.000. Ya, nah ini tadi yang sudah kita lihat bersama. Yang tetap memilih di sini ada tadinya 220. Nah, kita lihat di sini pengurangannya yang ini ya, pengurangan ke merek B20, C10, D15. Jadi jumlah langganan periode keduanya adalah 225. Ini adalah contoh perhitungan dari tabel yang ini ya, teman-teman. Ini adalah contoh perhitungannya. Ya, ini adalah akhirnya ya. Setelah tadi lewati perhitungan ini, nah kita dapatkan tabel seperti ini. Ya, nah yang kita perlukan dalam analisis Markov adalah informasi probabilitas. Nah, di sini probabilitas langganan A pada periode pertama tetap menjadi langganan A, jadi tidak pindah, adalah 175 tadi ya. 175 dibagi awalnya adalah 220. Jadi probabilitasnya 0,796. Nah, ini kita bahas yang A. Probabilitas langganan A periode pertama berubah menjadi langganan B periode kedua adalah 20/220. Iya. Ini yang begini ya. Dari A pindah ke B ini 20 ya.
20 dibagi 220. Nah, ini adalah perhitungan dengan matriks probabilitas transisi. Ya, ini kalau kita masukkan A ke A, B yang tadi, ini dari mana? Ini dari sini kita pindahkan dalam bentuk matriks, tapi matriksnya matriks probabilitas gitu. Yang tadi ya contoh perhitungannya yang A tadi 0,796 itu dari 175 dibagi 220, terus dia pindah ke B 20, lalu pindah ke C 10, pindah ke D 15. Nah, ini yang A. Begitu caranya untuk keseluruhan, sehingga dapat ditulis seperti ini, yang bawah ini ya, teman-teman. Bisa lihat ya yang bawah ini. Ya, nah demikian teman-teman yang kita lihat tadi, ya matriks probabilitas transaksi ini, apabila kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan informasi probabilistik. Nah, ini adalah hitung secara manual. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana menghitung matriks probabilitas transisi dalam menganalisis menggunakan rantai Markov dengan bantuan software QM for Windows. Ya, kita akhiri dulu diskusi kita. Nanti teman-teman kita bisa lanjutkan diskusi interaksi kita melalui forum-forum interaksi kita. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.